kita meditasi atau semedi, itu nanti adalah reaksinya yang berbeda. Tapi reaksi itu jangan dianggap itu sudah nyampe ke tujuan, belum. Belum. Karena ajaran ini, makanya itu loh, tujuannya mengetahui misalnya diri sendiri. Aku ini siapa? Terus aku ini di mana? Aku harus bagaimana? Pasti di dalam meditasi pasti ada reaksi pada. Tapi tidak semua orang kalau ada reaksi pasti bergerak, belum tentu. Ini kan kathah wong Jawa lali Jawane gitu. Artinya agama apa saja tidak masalah, yang penting gone dhewe ojo ditinggal. Ojo ditinggal gitu. Ya. Punyaan kita yang pribadi, jati diri kita itu jangan sampai ditinggal, jangan ikut-ikutan menjadi budayanya orang lain gitu. Kurang lebihnya begitu ya Bapak ya. Ya. Terus ngeten Bapak, misalnya ngeten ngene spiritual Jawa niku, kinten-kinten enten ajaran khusus napa mboten? Misale bab ndedonga gitu, nenuwun gitu niku pripun Bapak? Wonten ngeten. Tentang berdoa, tentang donga niku kata-kata tidak harus sama, tapi tujuannya yang sama. Bahasa tidak harus sama, tapi tujuanlah yang sama. Lah, sampai bisa berdoa, sampai dan lain. Di Jawa ini ajaran spiritual, ajaran budaya Jawa ini bertahap. Jadi tidak hanya satu lembar saja, bertahap. Karena kalau di sini di SS, khususnya di SS ini aja tentang kemanusiaan, manusia itu ada 6 tataran manusia, ya, contohnya itu. Jadi tidak sama. Nah, berdoa, kenapa kita kalau berdoa tidak pakai bahasa kita sendiri? Karena tidak terbiasa. Kenapa? Nek berdoa kok. Nah, doa itu yang panjang dan yang pendek itu sama. Apalagi orang mau tujuan baik, tujuan jelek saja ya berdoa kok orang itu. Entah minta restu siapa. Contohnya gini, orang yang mau mencuri ya berdoa. Nah, semoga mencuri itu tidak tertangkap, tidak ketahuan, itu berdoanya orang mencuri. Nah, orang yang jaga juga gitu. Yang juga yang orang yang menjaga ya berdoa supaya aman, tidak ada pencuri. Tapi yang lebih bahaya, yang bahaya itu yang penjaga hubungan dan pencuri ini yang berat itu. Itu rusak. Ya rusak jiwanya, ya rusak negaranya. Ini bakula badhe tangklet. Mengapa malam Selasa Kliwon niku lan Jumat Kliwon dianggap waktu penting dalam kejawen? Iya. Pripun, Mbak? Ampun. Sampun. Matur suwun. Teng kejawen ajaran Jawa dina niku wonten neptune. Dina niku wonten kejayaan. Mulane nek wong Jawa, patokan Jawa ngitung dina sampai dadi sasi, sasi sampai dadi taun, dadi windu. Misale tahun Jawa niku patokane dina. Nah, dina iku ana neptune. Saiki rata-rata nek Jumat Kliwon karo Selasa Kliwon dianggap dina sing sakral. Tapi ora kabeh, Mas. Nah, ana sing nyakralno Sabtu Pahing. Nah, nek Selasa Kliwon disakralno Selasa Kliwon niku saiki diarani Selasa Kliwon. Nek biyen nek ngarani
Anggara Kasih, Anggara Kasih dina 11. Dina 11 iku sakral kanggo nyuwun sih kawelasane sing maha gesang, kang maha kuwasa. Nah, sakrale nek Jumat Kliwon iku wong Jawa ngarani dina Jumat iku ana 3 sing diarani Jumat Agung. Disakralno nek malam Jumat Kliwon iku iso gampangno kanggo sinau samubarang. Khususnya sinau tentang spiritual. Nah, nek Jumat Legi disakralno kanggo nyuwun tambah rezeki. Tapi nek Jumat Wage disakralno kanggo kirim donga ahli kubur utawa leluhur sing wis tinggal dunya. Ini Mbah, lanjut lagi Mbah. Bagaimana sih Mbah pentingnya meditasi dan hening dalam ajaran kejawen? Sangat penting, Mas. Gimana? Nah, iya, meditasi dan hening itu sangat penting karena kita mengarah ke Tuhan. Tuhan itu sifatnya gaib dan suci. Makanya kalau meditasi awalnya harus bisa tenang, meneng. Nek wong Jawa ngarani meneng. Nek urung iso meneng ya berarti urung iso menep. Nek wis iso meneng, engko lagi bisa menep. Nek wis menep wening, bening. Ora kok belajar spiritual wong penghayat belajar hening, belajar meneng kok malah kayak pemain jaranan. Lah, kita ini yang diajari tentang roh. Nah, makanya tadi saya sudah bilang, belajar kerohanian belum tentu mengarah ke ketuhanan. Kalau sudah di situ harus lebih jeli, lebih teliti. Wong bertuhan kok tambah pencolotan, tambah gak karu-karuan, koyok kuda lumping. Loh, terus menengi kapan? Menepe kapan? Terus weninge kapan? Makanya kalau orang Jawa kalau dibilang semedi, sekarang istilahnya meditasi ya. Meditasi itu setelah istilah nasional, internasional. Tapi nek wong Jawa mangsah semedi. Semedi ku kudu iso meneng. Nek wis meneng iso menep. Nek ora iso meneng ya gak iso menep. Dadi kudu iso ngosongno pikir. Ngosongno pikir lah. Saiki wis akeh kedai kopi. Ayo ngopi. Itu sebetulnya sekarang ini sudah perlambang. Ngopi ku apa? Istilah Jawa Joko Kirata basa Jarwa dosoke ngopi, ngosongno pikir. Ayo ngosongno pikir belajar. Ini kahanan-kahanan itu kalau bisa menerima. Jadi meditasi harus menep, harus bening. Kalau nggak bisa diem, nggak bisa, ya misalnya kita meditasi ngomong, esok kapan? Wong kita bertuhan lah, bertuhan kok ngomong lah, ayo gak menep pikirannya. Sing petuk apa? Ya pegel. Ngomong wae kalau Tuhan itu tidak bisa mau dipanggil dengan omongan keluar dari bibir, apalagi dari pengeras suara malah berisik itu. Ini yang salah kaprah. Bangsa kita kehilangan kepercayaan diri ini. Dianggap yang milik kita sendiri, mereka gak nganggo pengeras, dianggap orang gaya. Wong kode itu malah sing kleru. Nggih, monggo. Berarti dalam meditasi itu sendiri nggak ada gerakan-gerakan tertentu gitu, Mbak? Maksudnya ada mungkin harus duduk sila atau bagaimana gitu? Ya, iya. Meditasi itu kan diem toh. Okay. Diem, setelah diem nanti ada tata cara. Kalau di orang umum
Yang nggak ikut belajar juga nggak tahu, nggak ngerti tata cara. Tadi diem, bukan hanya diem lahirnya saja. Nah nanti gerakan, tentang gerakan, nanti kalau ada gerakan pasti ada. Tapi ya tidak langsung, karena pasti halus. Orang meditasi itu ada gerakan tapi tidak kehendak akal, tapi kehendak hati. Nanti ada gerakan bergerak sendiri, Mas. Gerak sendiri. Gerakan itu ya ada yang kasar, ada yang halus, menurut karakter orangnya masing-masing. Niki Mbah, kan pengalaman meditasi niku kadang-kadang ada yang aneh gitu, Mbah. Ya. Nah, caranya agar kita tidak masuk dalam jebakan spiritual tersebut, Mbah. Gerakan aneh yang bagaimana? Pengalaman-pengalaman aneh gitu, Bang. Mungkin ada jebak kayak apa ya? Oh ya, sudah tahu saya. Supaya manusia tidak terjebak pengaruh yang aneh. Nah, makanya kalau sudah di tahapan situ, kita harus semakin jeli, semakin waspada. Nah, kita meditasi atau semedi, itu nanti adalah reaksinya yang berbeda. Tapi reaksi itu jangan dianggap itu sudah nyampe ke tujuan, belum. Belum. Karena ajaran ini, makanya itu loh, tujuannya mengetahui misalnya diri sendiri. Aku ini siapa? Terus aku ini di mana? Aku harus bagaimana? Pasti di dalam meditasi pasti ada reaksi pada. Tapi tidak semua orang kalau ada reaksi pasti bergerak, belum tentu. Tapi reaksinya itu setiap orang beda-beda gitu? Beda. Setiap orang beda-beda dan kekuatannya beda-beda. Karena ini Mas, Tuhan itu kalau menyertai kita, mendekati kita, mau memberi kita di dalam meditasi, memberi petunjuk atau memberi apa saja. Itu yang saya amati, saya cermati, ada lima apa ya, kalau katakan ada 5 cara yang sudah bisa kita tangkap. Jadi ya, bisa dirasakan. Ada 5 cara ini. Yang satu, kalau meditasi, kalau sudah nyampe tataran ke situ, kalau nggak ada suara, kadang ada rupa. Nah, kalau nggak ada suara, nggak ada rupa, kadang-kadang ada rasa. Yang keluar itu rasa. Kalau nggak itu daya. Kalau nggak itu aroma. Misalnya aroma gini. Saya potong agak percepat ya. Kalau kita meditasi, diem tek. Kalau adanya kok aroma. Kalau aroma ini sedap, berarti nilainya sudah positif. Nah, entah apa positifnya apa, itu kan baru permulaan. Kalau kita mendapat aroma sedap atau wangi, itu pertanda mendapatkan nilai positif. Kalau ada aroma yang tidak enak, itu ada 2 dimensi. Kalau nggak ada makhluk lain yang lewat, berarti diri kita yang kurang bersih. Kurang bersih gimana itu, Mbak? Ya diri kita kurang bersih. Ya lahir batin kita yang kurang bersih. Makanya meditasi membutuhkan kejernihan, kesucian hati. Ya. Nah, bukan kok bersihnya terus mandi bersih, bukan
bukan kebersihan badan, wadak. Nah, makanya harus ngerti, manusia itu punya 2 badan. 1 badan wadak, 2 badan sukma. Wah, kalau mecah ini, menjelaskan ini, lama nanti, banyak. Ini Mbah, ada lagi Mbah. Waktu yang pas untuk melakukan meditasi itu kapan Mbah? Waktunya kapan dan menurut jam lah. Iya, menurut Nah, gini Mas. Orang meditasi bagi saya kan kejawen ini banyak Mas ya. Ini bagi saya meditasi itu tidak terpancang jam, waktu. Itu satu. Tapi ada pilihan, ada tata cara yang untuk mendapat sesuatu, misalnya mengambil waktu tertentu. Karena kalau ajaran syariat aja, kalau meditasi ini, kalau sampai ke sini ya tataran sudah ma'rifat. Karena tataran syariat aja, misalnya kita bertuhan lah, sembahyang lah, itu ada 4 waktu dan 5 terpilih. Makanya orang Jawa ono istilah kiblat papat 5 pancer. Nek iku ajaran syariat. Sepisan isuk sengenge nongetan, sadurunge budal nyambut gawe. Sing kaping pindho sengenge nok tengah ning dhuwur istirahat nyambut gawe. Terus ping 3 sengenge surup ning kulon. Manungsa sakwise bubar nyambut gawe. Sing ping 4 tengah wengi sengenge nok ngisor bumi persis ping 4. Nah, ping 5 niku sewaktu-waktu, sak wayah-wayah membutuhkan. Mergo napa Mas? Kita bertuhan tidak bisa diatur jam. Bertuhan itu kebutuhan. Kita butuh jam berapa? Oh iya, mengingat ya minta menghadap ke Tuhan. Jadi yang jelas kalau sudah berlaku, sudah melakukan meditasi atau semedi, tidak diatur oleh jam. Sewaktu-waktu, di mana saja, kapan saja, siapa saja. Karena di sana nggak ada siang, nggak ada malam. Ini Mbah, untuk orang-orang yang sedang mencari jodoh, ini cara mudahnya gimana Mbah? Dan apakah ada cara tirakat, dan tirakatnya bagaimana untuk agar kita gampang dalam mencari jodoh? Ya, biar cepat boleh jodoh. Cepat. Nah, ini tentang perjodohan ya. Okay. Menurut orang Jawa, nah kalau laku spiritual, makanya dihitung hari itu penting. Dino itu penting. Mulane sepisan dasare kudu ngerti kelahirane dhewe. Kapan aku harus melakukan spiritual, minta kepada Tuhan, minta jodoh. Mergo manungsa kuwi 3 Mas sing ora wenang diweruhi. 1 tibane pasti manusia gak roh. 2 temune jodoh manusia ya gak roh. 3 tekane kabegjan utawa tibane wahyu manusia ora weruh. Ora diwenangno meruhi niku. Nah, kita supaya lekas mendapat jodoh ya minta kepada Tuhan dengan cara tersendiri. Cara tersendiri. Iya, cara tersendiri. Misalnya kita pertama harus tahu kelahiran kita. Dan misalnya kalau sudah punya pandangan, sudah ada tujuan siapa, harus tahu hari kelahirannya. Paling enggak hafal wajahnya. Nah,
lalu kita minta kepada Tuhan. Nah, itu saja, tidak hanya cukup di situ. Nah, ada tahap-tahapan lainnya yang nggak mungkin dibicarakan dengan Singkat. ini secara umum. Masuk dirinya sendiri mau dibuka di umum ya enggak. Ada tata cara sendiri. Ini Mbah, proses bukaan kunci itu ada berapa tahapan sih Mbah? Dan fungsinya itu untuk apa saja? Ya, makanya tadi kan saya sudah bilang, manusia itu kalau di ajaran SS ini, saya sudah sering mengatakan, manusia itu ada 6 tataran manusia. Tataran. Nah, tiap tataran itu lewatnya ya dari kunci-kunci itu tadi. Kunci itu ya ada 6 kunci. 6 kunci. Kunci 6 ini dibagi jadi 3 bagian, Mas. Yang artinya kalau istilah Jawa dibagi 3 bagian gini: Purwa, Madya, Wasana. Tadi 6 dibagi 3 bagian. Purwa tegese permulaan, Madya tengahan, Wasana akhiran. Nah, permulaan Purwa ini ada kunci, 1 kolom Purwa ini ada 3 kunci. 1, 2, 3, ini 1 kolom Purwa. Madya tinggal 2, kunci 4 dan kunci 5. Nah, masuk kunci 4 ini ada hubungannya dengan usia. Karena apa? Ada usia, hubungan dengan kedewasaan. Kunci terakhir kunci 6. Itu. Iya. Jadi manusia itu ada 6 tataran. Kunci juga ada 6 kunci. Nasihat dari Mbah Hajo, apa supaya saat nanti kita mati tidak melekat dengan harta benda, bahkan keluarga yang kita cintai? Gimana Mbah itu caranya agar tidak ada rasa kemelekatan? Nah, makanya harus belajar, harus sinau biar ngerti. Tidak ada orang mengerti tanpa sinau, enggak ada. Enggak ada orang bisa tanpa belajar, enggak ada. Dalam pengertian kita ini, boleh kita mencintai apa yang di dunia ini. Boleh. Tapi secukupnya ada. Karena yang di dunia ini ya hanya cukup untuk kebutuhan dunia. Contohnya materi. Nah, dengan kerabat atau ahli waris nanti ada cara-caranya, ada. Jadi bisa yang utama gini, yang misalnya gini, Mas. Yeah. Kita boleh mencintai dunia, tapi jangan terlalu kita terpaku tentang kebutuhan dunia, karena dunia hanya untuk dunia. Itu berarti bisa dimulai belajar dari sekarang ya Mbak ya? Bisa belajar dari kapan saja, di mana saja, kapan saja. Cuma kalau di ajaran SS ini, kalau bisa jangan terlalu muda. Karena anak muda ini masih banyak cita-cita, apa yang diinginkan itu masih banyak. Sebetulnya dulu itu belajar di SS ini paling muda. Di waktu saya belajar pertama itu paling muda itu usia 30, Mas. Zaman saya belajar, tapi sekarang saya memberanikan diri. Belum lengkap 30, silahkan 20 ke atas asal